Suratul Aulia. Saya mengampu mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan, saya akan memberikan materi yaitu konsep kewirausahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa masa pandemi ini adalah masa di mana kita harus mempunyai kreativitas. Banyak sekali perusahaan, PT, pabrik-pabrik yang mem-PHK-kan karyawannya. Oleh karena itu, dengan modal wirausaha yang kita punya, setidaknya ini akan menciptakan peluang buat Anda semua mencari rezeki terutama materi. Baiklah, untuk kewirausahaan, konsep kewirausahaan, di sini kita akan belajar bersama apa itu pengertian dari wirausaha, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi wirausaha. Mari kita belajar bersama. Ya, wirausaha sendiri itu berasal dari dua. Yang pertama adalah wira, yang kedua adalah usaha. Wira itu adalah satria, patriot, berani, dan juga teladan. Kemudian usaha, yaitu tentunya berusaha ya, upaya pengerahan tenaga dan penggunaan sumber daya. Itu adalah pengertian dari wirausaha. Oke, sebelum saya meningkat ke teori-teori selanjutnya, untuk kewirausahaan saya menggunakan buku yang ada di perpustakaan ini, yaitu dari Insinyur Hendro MM, Dasar-Dasar Kewirausahaan. Ini bukunya sudah bagus, lengkap, dan bisa dipelajari sangat mudah. Saya mengutip beberapa materi saya dari sini. Oke, lanjut untuk materinya. Selanjutnya, sesuai dengan slide saya, ada contoh-contoh dari kewirausahaan yang sudah biasa Anda temui, yaitu contohnya ini nih, warteg ya. Kemudian ada pengrajin anyaman, kemudian ada penjual-penjual, pedagang-pedagang yang sedang misalkan saja yang minuman, kemudian makanan instan. Ini sedang hits di masa saat ini. Itu adalah salah satu bentuk usaha yang sedang digemari oleh anak muda, terutama juga di Nyalanda. Ya, kemudian hakikat berwirausaha itu ada 4 poin. Yang pertama adalah motif berprestasi tinggi. Yang kedua, berani mengambil risiko. Kemudian ada inovasi dan kreatif, dan terakhir ada percaya diri. Nanti kita akan belajar bersama apa dari pengertian masing-masing. Ya, kemudian wirausaha sebenarnya dibentuk atau dilahirkan sih? Kira-kira ada yang bisa jawab? Oke, yang namanya wirausaha itu adalah semua orang pasti mempunyai bakat wirausaha. Semua orang bisa lahir dengan wirausaha. Semua bisa menciptakan wirausaha. Tapi di sini yang terpenting adalah wirausaha itu kalau tidak dilatih, kalau kita tidak belajar, maka bakat itu akan sia-sia. Misalkan saja ada orang tua yang sudah mempunyai usaha yang sangat besar, ketika usaha itu diwariskan ke anak, akhirnya berantakan, akhirnya gulung tikar. Itu artinya apa? Anak tersebut tidak mau belajar, tidak berlatih dari orang tuanya. Itulah kenapa yang namanya wirausaha itu adalah bakat yang terpendam, bakat yang harus dilatih, bakat yang harus belajar. Itu namanya wirausaha. Jadi semua orang sebenarnya bisa berwirausaha, tergantung apa yang mensupport di belakangnya. Kalau memang di area lingkungan sekitarnya itu sangat support, maka bakat wirausaha itu akan melambung tinggi, akan tajam, dia akan mengenal sasaran sesuai dengan dirinya. Tetapi kalau memang dari lingkungan itu tidak mendukung, dia tidak mau belajar juga, tidak mau bertanya, sedangkan orang-orang di sekitarnya mencemooh, mencela, dan selalu mengatakan sama dia, maka yang ada adalah dia sangat pesimis, dia sangat tidak mempunyai semangat, dan akhirnya bakat itu akan terpendam dengan gengsi dirinya. Itulah wirausaha. Selanjutnya, wirausaha itu juga mempunyai berbeda-beda waktu dan kategorinya. Seperti yang saya sampaikan, saya contohkan di narasi saya, di PowerPoint saya, ada yang usia 76 tahun, dia baru dikatakan sukses. Apakah di usia remaja dewasa sampai dengan dia produktif, yaitu sampai dengan 40-50 tahun, dia tidak sukses? Belum tentu. Tetapi ada poin-poin di mana dia menitikkan beratkan bahwa saya mempunyai kesenian di usia 76 tahun. Contohnya adalah Nelson Mandela. Kemudian yang kedua,
Di usia 41 tahun, Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, dia sudah sukses. Berarti kesuksesan itu apakah tergantung dengan umur? Tentu tidak. Kesuksesan itu tergantung pada diri kita sendiri, sesuai dengan faktor-faktor apa yang melatar belakangi kesuksesannya menjadi wirausaha. Oke, Anda bisa baca seterusnya. Selanjutnya adalah kesuksesan apakah harus dimiliki oleh orang yang berpendidikan tinggi, harus sarjana, harus S2, harus S3. Tidak seperti itu. Apakah harus melatar belakangi keluarga yang membuat kita sukses menjadi wirausaha? Belum tentu juga. Salah satunya adalah Bill Gates, orang yang terkaya di dunia yang tadi usia 41 tahun, dia baru dikatakan sukses menjadi wirausaha, dia hanya lulusan SMA. Sedangkan kita yang sedang menempuh perjalanan menjadi diploma 3, apakah pasti lebih berhasil daripada yang tidak lulus SMA atau yang hanya lulus SMA? Tentu tidak. Jawabannya adalah ketika nanti kita sudah mencoba menjadi wirausaha, kita akan tahu kira-kira saya titik kesuksesannya itu ada di usia berapa. Kapan saya dikatakan sukses dan saya merasa sukses. Itulah yang namanya wirausaha. Selanjutnya ada imbalan-imbalan bagi kita yang mau berwirausaha. Yang pertama adalah keuntungan materi. Pastinya yang namanya keuntungan materi itu pasti akan diminati oleh banyak orang, bukan hanya orang yang berwirausaha. Dan di sini yang namanya berwirausaha kita akan meraih sampai ke sana dengan mendapatkan keuntungan atau laba. Bagaimanakah keuntungan itu semakin besar, ataukah keuntungan itu semakin kecil, atau bahkan kita rugi? Nah, itu adalah nanti kita pelajari bersama di strategi dari usaha atau menjadi wirausaha. Kita berbicara yang poin dulu, yaitu poin utama kita harus belajar tentang konsep dari kewirausahaan. Yang kedua adalah kemerdekaan. Kemerdekaan tentunya dengan adanya Anda berwirausaha sendiri, Anda bisa bebas mengatur, Anda bebas untuk membuat kebijakan sendiri, dan Anda juga bisa menguasai secara keseluruhan tentang usaha Anda. Itu adalah kemerdekaan. Yang selanjutnya adalah kepuasan hidup. Yang namanya kepuasan hidup memang berbeda-beda. Tetapi kalau misalnya kita berusaha, berwirausaha, maka bagaimanakah kepuasan hidup yang kita dapat? Misalkan dari hasil dari usaha kita bisa membeli sebuah barang. Dari hasil wirausaha kita bisa membuka beberapa cabang. Dan itu dikatakan kepuasan hidup, tergantung dari individunya melihat bagaimana itu kepuasan hidup sendiri-sendiri. Ya, ada beberapa ciri-ciri dari wirausaha. Saya tekankan ada beberapa materi yang mengatakan ciri-ciri yang berbeda. Tapi di sini saya hanya menekankan beberapa poin saja, kurang lebih hanya 4. Yang pertama adalah percaya diri. Saya percaya diri itu adalah menjadi modal utama di semua pekerjaan. Tetapi dalam wirausaha, percaya diri ini menjadi modal yang tidak bisa Anda bantahkan. Anda harus selalu melatih percaya diri Anda untuk yakin, ketidaktergantungan kepada orang, dan individualisme, dan terakhir adalah optimisme. Itu namanya percaya diri. Yang kedua adalah berorientasi ke masa depan. Jadi kita harus mengarahnya ke masa depan, tidak boleh kita melihat ke belakang. Pandangan harus ke depan dan kita juga harus bersifat perspektif. Ya, selanjutnya adalah berorientasi tugas dan hasil. Di mana berorientasi tugas dan hasil ini ada beberapa poin. Kita kebutuhan akan prestasi, kemudian berorientasi pada laba ataupun keuntungan, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, memiliki dorongan kuat, energik dan inisiatif. Nanti bisa kita pelajari setelah pertemuan ini untuk pengertian pengertiannya, atau bisa Anda pelajari sendiri ya. Ini berorientasi tugas dan hasil. Jadi kita itu memang kalau misalnya berusaha, kita harus tahu tugas kita apa, kemudian hasil yang ingin kita capai seperti apa. Kalau memang dalam satu tahun pertama ini kita 2% keuntungannya, maka bagaimana dengan tahun berikutnya? Kita harus berorientasi seperti itu. Apakah mau tetap 2% ataupun lebih dari itu? Maka itu adalah yang namanya berorientasi dengan hasil. Selanjutnya adalah pengambilan resiko. Yang namanya orang mau berwirausaha pastinya tidak bisa menjauh dari resiko. Pastinya ada resiko. Nah, yang namanya ciri-ciri pengambilan resiko, orang yang suka dengan resiko itu tidak semua orang itu mempunyai ciri-ciri tersebut.
Ada yang lebih suka menghindari risiko daripada nanti saya hidupnya tidak tenang, daripada saya nanti jatuh miskin dan lain-lainnya. Tapi orang berwirausaha itu mempunyai ciri tersebut, yaitu kemampuan mengambil risiko. Yang kedua, suka pada tantangan. Itu yang lain dari yang lain yang dimiliki oleh wirausaha. Dengan orang pekerja yang hanya bekerja di suatu pabrik, yang bekerja di suatu perusahaan. Tapi kalau orang berwirausaha, dia lekat dengan risiko karena dia yang bisa mengambil risiko, dia yang suka dengan tantangan. Selanjutnya adalah kepemimpinan. Jadi ketika Anda sudah berwirausaha, Anda pastinya akan menjadi seorang pemimpin yang leader dari semua karyawan-karyawannya Anda. Ada 3 poin sebagai ciri khas dari seorang kepemimpinan dalam wirausaha. Yang pertama adalah bertingkah laku sebagai pemimpin. Yang kedua, dapat bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, menanggapi saran dan kritik. Jadi kalau memang nanti Anda menjadi pemimpin, harusnya Anda bisa lebih legowo, tidak boleh marah-marah, tidak boleh gampang mengeluh, karena ini adalah pemimpin. Ya, motivasi berwirausaha itu pun juga berbeda-beda. Setiap orang mempunyai motivasi yang melatar belakangi yang kenapa saya bisa memilih jalan untuk menjadi wirausaha. Silakan Anda pilih dari 4 poin ini. Mana yang kira-kira sesuai dengan saya? Yang pertama adalah tekanan hidup yang berat. Mungkin dari lingkungan keluarga Anda, latar belakang Anda. Saya merasa bahwa saya susah untuk sekolah, untuk membeli sepatu saja. Waktu saya kecil, bapak ibu saya kesusahan. Sehingga itu yang membuat Anda merasa tekanan hidup saya berat waktu kecil. Makanya ketika saya sudah besar, saya sudah dewasa, saya ingin membuka usaha biar saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Yang kedua, tidak suka menjadi bawahan. Jadi kalau Anda yang tidak suka disuruh-suruh, Anda yang sukanya menduduki suatu jabatan, menjadi seorang pemimpin, paling tepat adalah menjadi wirausaha. Yang ketiga, melihat atau menciptakan peluang. Seperti yang sudah dalam era di depan tadi saya jelaskan, era kali ini adalah COVID-19, di mana banyak sekali PHK, pemutusan hubungan kerja, yang kedua juga banyak yang gulung tikar. Sehingga mau nggak mau, salah satu alternatifnya adalah kita harus melihat, kita harus membuka peluang kita harus berusaha sendiri. Caranya yang sangat mudah sekali adalah dengan menggunakan HP Anda. Banyak sekali penjual online yang menjamur sekarang, dari makanan, dari kosmetik, dari fashion, bahkan dengan jasa pun juga sudah pakai online. Itu adalah melihat peluang. Selanjutnya, motivasinya adalah lingkungan. Apa itu Bu lingkungan? Yang tadi saya contohkan. Ketika Anda mempunyai orang tua itu sudah sukses dengan usahanya, Anda melihat bahwa orang tua Anda adalah menjadi role model, menjadi orang yang mempunyai sosok yang Anda idam-idamkan, karena beliau itu bisa mencukupi kebutuhan Anda, adik-adik Anda, keluarga, sehingga sampai kebutuhan pun yang tersier pun sudah terpenuhi semua. Itu adalah faktor lingkungan. Jadi Anda melihat role model adalah orang tua, sehingga saya merasa dengan saya berusaha seperti orang tua, saya berwirausaha, maka saya bisa saja seperti orang tua saya. Yang kedua adalah teman. Mungkin teman Anda mempunyai teman dekat yang hobinya dia berjualan, akhirnya Anda mencontoh, Anda belajar, Anda meniru, sehingga Anda bekerja sama untuk membuka suatu usaha. Itu bisa juga. Dan Anda juga bisa melihat dari guru-guru Anda, dari dosen-dosen Anda, dari saudara Anda, ataupun juga tokoh wirausaha yang ada di televisi, di media sosial, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh-contoh dari motivasi berwirausaha. Dan Anda, motivasinya apa? Ya, silakan pilih salah satu sesuai dengan kriteria Anda. Oke? Ya, itu saja yang bisa saya berikan untuk materi pertemuan konsep kewirausahaan. Mudah-mudahan sudah jelas. Kalau memang tidak jelas, nanti kita bisa bertanya, Anda bisa WA nomor saya, atau bisa bertemu dengan saya secara langsung. Selanjutnya, kita akan bertemu dalam minggu depan untuk pembahasan presentasi dan juga makalah. Nanti untuk prosedurnya, untuk seterusnya akan saya infokan melalui WhatsApp kepada asistennya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat dengan penjelasan saya, walaupun kita tidak bertemu langsung. Dan tetap semangat menghadapi kuliah daring ini, kuliah online. Yang jelas harapan saya Anda semua selalu sehat, diberikan kemudahan dalam perkuliahan, dan tetap semangat. Oke, terima
lupa. Wassalamualaikum